Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabbihi rasulil ajmain. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, saya akan menyampaikan nasihat-nasihat sang bijak yang tertulis dalam Al-Qur'an, yakni nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya yang Allah cantumkan dalam Al-Qur'an surat Luqman, yakni surat ke-31. Nasihat-nasihat ini untuk menjadi contoh, untuk menjadi tauladan, untuk kita laksanakan dalam mendidik anak-anak kita, sehingga nantinya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solehat, dan berbakti pada orang tuanya. Ikhwatu iman rahimakumullah, siapakah Luqmanul Hakim itu? Sehingga Allah abadikan namanya menjadi nama surah ke-31 dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Katsir, nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaqo bin Sadun. Sedangkan asal-usul Luqman, sebagian ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu dari Habsi. Riwayat lain menyebutkan, ia bertubuh pendek dan berhidung mancung dari Naubah. Dan ada yang berpendapat ia berasal dari Sudan. Dan ada pula yang berpendapat Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud. Ikhwatu iman rahimakumullah. Luqmanul Hakim menurut riwayat yang lebih kuat bukanlah seorang nabi. Ia seorang manusia soleh semata. Akan tetapi Allah menilai dari ketakwaan dan kesolehannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nasihat Luqman yang pertama tercantum dalam surat Luqman ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka ladulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kedzaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat ke-13. Luqman menasihati anaknya yang tentu amat ia sayangi, yaitu dengan nasihat yang amat mulia. Ia awali pertama kali dengan nasihat untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni Allah sebelum taubat qabla maut. Dan syirik juga adalah yang akan menghapus amal-amal kita sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 65. La in asrakta la yahbatun amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nasihat kedua yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita tercantum dalam surat Luqman ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anis kurli wal walidayk ilayal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat ke-14. Nasihat ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita dengan pendidikan dan tauladan. Kita harus memberi tauladan kepada anak-anak kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Jangan harap anak kita akan berbuat baik kepada kita kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita.
Bukankah Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya akan berbuat baik kepadamu, anakmu." Ikhwatul iman, rahimakumullah, ketaatan seorang anak kepada orang tuanya itu hanyalah dalam perkara kebaikan dan mubah. Jika orang tua memaksa untuk berbuat syirik dan maksiat lainnya, tentu tidak boleh ditaati. Hal ini Allah tegaskan dalam surat Luqman ayat keempat ke-15 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tu'tihuma wa shahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai summa ilaya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Ikhwatul iman rahimakallah. Nasihat Luqman kepada anak-anaknya yang ketiga tercantum dalam surat Luqman ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi atau berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkan untuk diberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha Lembut lagi Maha Teliti. Quran Surat Luqman ayat ke-16. Ikhwatu iman rahimakallah. Nasihat Luqman yang keempat yakni dirikanlah sholat, beramar maut nahi munkar, dan bersabarlah terhadap cobaan sebagaimana tercantum dalam surah Luqman ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dan seluruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Quran Surat Luqman ayat ke-17. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nasihat Luqman yang kelima yakni janganlah berlaku sombong, sebagaimana tercantum dalam surat Luqman ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil adi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat ke-18. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nasihat Luqman ke-6 kepada anak-anaknya yakni agar berbuat tawadu sebagaimana Allah cantumkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqsid fi masyika wagdud min sautik inna angkarul aswati la sautil hamir. Dan sedekahlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat ke-19. Ikhwatu iman rahimakumullah. Itulah nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya tatkala memberikan pengajaran kepadanya yang tertuang dalam Quran Surat Luqman ayat ke-13 sampai 19.
Kalaulah kita simpulkan, nasihat Luqman yang tertuang dalam surat Luqman itu adalah yang pertama, jauhilah syirik. Syirik itu adalah kezaliman yang besar, la zulmun azim. Kemudian yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua dalam perkara baik dan mubah. Kemudian yang ketiga, setiap dosa dan kejelekan akan dibalas Allah, walaupun tersembunyi di langit ataupun di bumi. Kemudian yang keempat, dirikanlah sholat, beramar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar terhadap setiap cobaan. Kemudian yang kelima, janganlah sombong, angkuh, dan membanggakan diri. Dan yang keenam, adab berbicara, yaitu janganlah berbicara keras seperti keledai. Semua itu untuk menjadi tauladan bagi kita semua dalam berbuat dan bersikap, juga dalam mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.